Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Sasa Amira dari Prodi Siasah Syariah Hukum Tata Negara 3B. Di sini saya ingin berpresentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah peradilan di Indonesia. Baiklah, tema yang saya pilih untuk presentasi kali ini yaitu peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang khusus memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara perdata keislaman. Perkara perdata keislaman tidak sama dengan perkara perdata pada umumnya, seperti perjanjian jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain. Pengadilan agama sebenarnya sama saja dengan peradilan sebelumnya, hanya saja dasar hukumnya ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Selanjutnya ada kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan agama adalah mengenai perdata keislaman yang dimulai dengan akad atau janji. 9 kewenangan perkara keislaman yang berkaitan dengan pengadilan agama atau justisial. 1. Ada perkawinan, yang kedua ada kewarisan, yang ketiga ada wasiat, yang keempat ada wakaf, yang kelima ada hibah, yang keenam ada zakat, yang ketujuh ada infak, yang kedelapan ada sedekah, dan yang kesembilan ada ekonomi syariah. Azas-azas dalam peradilan agama. Azas dalam peradilan agama yaitu pertama, personalitas keislaman. Personalitas keislaman adalah orang-orang yang berperkara di peradilan agama itu adalah orang-orang yang beragama Islam atau menundukkan dirinya dengan hukum Islam. Hukum personalitas keislaman, jika memeriksa perkara bersifat keislaman, maka hukum yang digunakan di pengadilan agama yaitu sumber hukum Islam. Yang kedua, hampir sama dengan peradilan umum, wajib mendamaikan sebelum acara persidangan, dan cepat, sederhana, juga biaya ringan. Yang ketiga, terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus perceraian. Itu kan bersifat menyangkut hal pribadi kedua belah pihak suami istri atau menyangkut perkara keluarganya. Selanjutnya yang keempat ada tidak boleh menolak perkara. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh hakim itu tidak boleh ditolak atau diganggu gugat oleh yang berperkara. Selanjutnya ada kewenangan dari pengadilan agama yang sifatnya non-justisial. Kalau tadi ada yang justisial 9 kewenangan perkara, yang sekarang ada non-justisial. Yang non-justisial ada 1. Pemberian pelayanan rohanian atau saat eksekusi mati. Jadi sebelum dia dieksekusi mati, dia dikasih dulu rehat rohanian sesuai agamanya masing-masing. Tugasnya seperti untuk menyuruhnya bertobat, meminta pengampunan terhadap sang kuasa, dan perbuatan hal-hal baik lainnya. Yang kedua ada sumpah pegawai negeri sipil, didampingi juga oleh rohanian, seperti yang bisa kita lihat di dalam TV-TV atau di dalam media sosial lainnya. Itu seperti misalnya orang pelantikan ada seseorang yang menaruh Quran di atas kepalanya untuk bersumpah, itu bertugas sebagai rohanian. Selanjutnya ada pemberian nasihat atau hukum apabila diminta. Jika tidak diminta juga tidak akan diberikan karena itu tidak bersifat terlalu wajib. Berkaitan dengan fatwa, misalnya dia seperti fatwa-fatwa yang dihadapi di tengah masyarakat. Misalnya terjadi wabah COVID-19, ketika diminta kepada bupati bisa ke pengadilan agama untuk membuatkan sebuah nasihat atau fatwa agar masyarakat tidak melakukan sholat atau kegiatan keagamaan secara berjamaah dan mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya pun untuk ingin sholat berjamaah itu mengikuti protokol kesehatan, misalnya dijarak-jarakkan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan untuk menjaga kesehatan kita
di dalam wabah yang terjadi sekarang ini. Dan yang terakhir, susunan organisasi pengadilan agama. Ada yang pertama, ketua pengadilan atau hakim meriksa perkara, ketiga panitera atau sekretaris hukum. Yang keempat ada sekretaris bertugas sebagai administrasi umum. Dan yang terakhir ada jurusita, pembantu hakim dan panitera. Sekian hasil presentasi dari saya. Atas salah dan silap saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.